Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Alfaris, asal sekolah dari SMK Yabuja Segaran. Di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi mikrotik. Sebelum kita mengkonfigurasi mikrotik, kita mencari IP ISP kita terlebih dahulu. Cara mengetahuinya, kita colokan kabel internet pada CPU kita. Setelah kita mencolokkan kabel internet pada CPU kita, kita masuk ke network internet access, klik kanan, lalu open network, pilih canggih adapter setting, lalu kita klik kanan di internet, kita pilih status, kita detail, lalu kita ambil IP address, IP default gateway, IP DNS. Di sini saya mendapatkan IP address saya 90.3. Saya close ini dulu. 90.333. Oke. 90.33. Di IP gateway saya mendapatkan 90.1, 90.1. DNS juga 90.1. Oke. Lalu kita close saja. Setelah kita mendapatkan IP ISP kita pindahkan kabel internet ke port internet mikrotik, lalu hubungkan kabel LAN kita dari PC ke mikrotik port 2. Oke, di sini saya sudah menyambungkan kabel internet saya ke mikrotik dan menyambungkan kabel LAN saya ke mikrotik menuju ke CPU. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Winbox, terus konekkan menggunakan MAC address. Kita masuk saja ke Winbox. Kita klik di MAC address, lalu kita konekkan. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah kita masuk ke Winbox, kita set sistem identity dan kasih nama kita, lalu buat akun user kita. Caranya, kita masuk ke sistem, kita kasih identity terlebih dahulu, kita kasih nama kita. Oke, kita apply. Oke, lalu kita sistem, masuk ke users. Oke, kita reconnect dulu. Maaf. Oke, kita masuk lagi ke ini. Oke, kita play lagi. Oke, lalu kita masuk ke sistem, pilih users, kita pilih plus, lalu di name kita kasih nama kita lagi. Di grup kita pilih full, dan password terserah kalian, saya pilih satu saja biar tidak repot-repot. Oke, kita apply. Oke, lalu di admin kita disablekan, dan di akun yang sudah kita buat biarkan saja seperti ini. Lalu kita close ini. Cara mengetahui kalau akun kita sudah jadi, kita close saja Winbox, lalu kita masuk lagi. Kalau kita konekkan pakai seperti ini, default kita connect, ini harusnya tidak bisa karena akun admin kita disable dan menggunakan akun yang kita buat. Di sini kita taruh, kita ketik nama yang akun yang sudah kita buat, password kita satu tadi. Oke, kita konekkan, tunggu. Tunggu. Oke, setelah kayak gini kita langsung ke konfigurasi IP address, DNS, DHCP, routers, dan NAT. Pertama kita tambahkan nama di interface terlebih dahulu. ETH kita kasih nama WAN, ETH2 kita kasih nama LAN 1, ETH3 kita kasih nama LAN 2. Kita masuk ke interface, lalu kita double klik di ETH1. Di ETH1 kita tadi kasih nama WAN, tambahkan. Oke, play. Oke, di ETH2 tadi kita kasih nama LAN 1. Di ETH3 kita kasih nama LAN 2. Oke, maaf, LAN 2. Kita apply saja. Oke, setelah pemberian nama di interface selesai, kita lanjut ke
menambahkan IP address di setiap interface. Caranya kita masuk ke IP, kita pilih address, lalu kita pilih plus. Di sini saya akan mengkonfigurasi IP1 terlebih dahulu, 192.168.90.33. Kita pilih 1. Kenapa saya pilih 90.33? Kita ambil di IP yang pada komputer kita, IP address 192.168.90.33 yang saya dapatkan tadi. Setelah kita mengkonfigurasi, kita apply saja. Ini di apply. Oke. Lalu kita lakukan lagi untuk LAN 1 dan 2. Di LAN 1 192.168.1.1. Oke, /24. Kita interface, kita kasih nama LAN 1, kita apply. Oke. Lalu kita konfigurasi satu kali lagi, 192.168.2.1 jangan lupa /24. Oke. Ini kita kasih ke LAN 2, ETH3 LAN 2. Kita apply. Oke. Kita close. Setelah konfigurasi IP address, kita langsung menambahkan IP DNS. Kita masuk ke IP, ke menu DNS. Di server kita klik saja, kita kasih IP server kita 192.168.90.1. Di dynamic server kita kasih kita kasih IP Google kita 88.8.8.8. Di allow remote kita centang saja, terus apply. Oke. Setelah konfigurasi DNS, kita masuk ke pembuatan DHCP server pada LAN 1 dan LAN 2 dengan range IP 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.100 untuk LAN 1, IP 192.168.2.101 sampai dengan 192.168.2.200 untuk LAN 2. Oke, caranya kita masuk ke IP DHCP server, kita masuk ke DHCP setup, lalu kita DHCP server interface, kita pilih LAN 1 dulu, kita konfigurasi untuk LAN 1 dulu. Oke, maaf. Nah, di menu address to give out kita ganti di terakhir untuk LAN 1 kita ganti 100. Kita next terus sampai sukses. Lalu kita buat lagi untuk interface LAN 2. Oke, di next, lalu di address to give out lagi kita ganti di yang terakhir, kita ganti 200 dan di sini kita ganti 101. Oke, kita next terus sampai sukses. Oke, setelah konfigurasi DHCP setup, kita langsung next ke konfigurasi routers. Kita masuk ke IP lagi, kita pilih menu routers, lalu kita pilih plus. Di gateway kita beri IP gateway kita yang tadi sini. Oke, IP gateway kita 192.168.90.1. Oke, kita ketik 192.168.90.1. Kalau berhasil ini akan reachable, dan kalau tidak berhasil ini akan unreachable. Kita apply saja. Oke, kita berhasil di sini reachable. Kita oke saja. Setelah kita konfigurasi routers, kita lakukan konfigurasi NAT agar jaringan lokal dapat mengakses internet. Cara melakukan konfigurasi NAT, kita masuk ke IP, pilih menu firewall, di tab net, lalu kita pilih plus. Di menu general kita chain, kita tetap screennet, lalu di out interface maaf, ini reconnect saja. Tunggu, tadi kita konfigurasi firewall net, kita pilih plus lagi, general, di chain kita tetap screennet, di out interface kita pilih ETH1, dan di action kita pilih Masquerade.
Oke, kita apply saja lalu oke. Setelah itu harusnya ini sudah terakses internet. Cara mengetahui kenapa kita cara mengetahuinya kalau kita sudah terakses internet, kita coba saja lakukan di Google, kita ketik YouTube saja. Nah, di sini Google sudah merespon. Tunggu saya memasukkan ini. Oke, di sini sudah terakses internet. Setelah itu kita minimize saja. Setelah itu kita merubah port untuk service pada router Winbox, www dan web SSL, lalu mendisable service lainnya. Caranya kita masuk ke Winbox lagi tadi. Caranya kita masuk ke IP, lalu pilih menu service. Nah, di sini kita API disable, API SSL disable, VTP kita disable, SSL kita disable, telnet juga disable. Nah, di www.ssl kita enable kan. Oke, setelah aktif kita tambahkan port ya. Di Winbox kita kasih port 2020, lalu apply saja. Oke, di www kita kasih port, maaf, kita ulang lagi. IP tadi di IP menu service, di port www kita kasih 2021 kita apply lalu oke. Di port www SSL kita kasih 2022, kita apply juga lalu oke. Oke, kita coba mengetes port Winbox. Di sini port Winbox dulu ya. Cara mengetesnya kita tinggal close saja Winbox-nya, lalu kita masuk lagi Winbox, masuk lagi. Nah, kita di sini jangan pilih MAC address, kita pilih di IP. Oke, kalau kita langsung connect ini tidak akan berhasil karena port kita masih belum dikasih ya. Di port kita kasih yang ada di Winbox tadi 2020. Oke, kita connect saja. Ini berhasil pasti. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini berhasil. Jadi konfigurasi pada IP service kita berhasil di IP service Winbox. Nah, kita juga harus mengetes di website untuk port 2021 ya. Cara mengetesnya kita minimize saja Winbox-nya, lalu kita masuk ke Google Chrome lagi. Masuk ke Google Chrome. Kita klik plus. Oke, di sini kita masukkan IP LAN 1.168.168.1.1. Kita kasih port tadi yang ada di Winbox, portnya 2021, kita masukkan 2021. Oke, kita enter saja. Nah, di sini sudah tampil ada menu routers. Kita masuk menggunakan akun yang kita buat tadi, yaitu rival, dan password tadi saya bikin satu. Oke, kita login. Nah, di sini kita berhasil masuk. Cara melihat tampilan Winbox-nya kita masuk ke webpick saja yang di atas ini, webpick. Nah, di sini kita sudah bisa meremote Winbox kita menggunakan website. Oke, kita anggap saja ini sudah berhasil. Kita logout. Selanjutnya kita mengaktifkan service SNMP pada router agar dapat dimonitoring. Nah, cara mengetahuinya kita masuk ke Winbox, di menu tool, lalu kita pilih menu grabbing dan kita klik plus saja. Di interface kita pilih LAN 1 dan di allow address kita pilih subnet LAN 1 192.168.1.0. Jangan lupa kasih slash 124. Oke, lalu kita apply saja. Oke, cara melihat konfigurasi apakah ini berhasil atau tidak, kita masuk ke Google Chrome lagi, kita pilih menu grab, kita pilih. Nah, di sini ada ETH2. Jika tadi
di Winbox kita belum konfigurasi graphing, kita tidak akan bisa mendapatkan ETH2 LAN 1 ini. Makanya kita mengkonfigurasi untuk graphing agar bisa mendapatkan ini. Dan untuk meremote, kita klik saja di ETH2 LAN 1. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita anggap ini sudah berhasil. Next configuration, lalu kita mengaktifkan service SNTP client, kemudian diarahkan pada ID pool NTP-ORG dan merubah nama zona waktu. Cara mengaktifkan service SNTP dan merubah nama zona waktu, kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kita pilih menu sistem. Sini ada sistem SNTP client, kita pilih. Nah, di sini ada enable, kita centang saja. Di primary NTP server kita ganti menjadi id.pool.ntp client ntp.org. Nah, setelah itu kita apply saja. Secara otomatis ini akan menjadi IP. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita oke saja. Nah, kalau sudah melakukan konfigurasi SNTP client, kita langsung masuk ke clock untuk merubah zona waktu ya. Kita di time zone name kita ganti Asia Jakarta sesuai tempat yang kita tinggali. Oke, kita Asia Jakarta. Nah, di sini ada Asia Jakarta, kita pilih lalu apply oke. Setelah itu kita mencoba memblok situs Linux. Oke. Caranya kita masuk ke IP, pilih web proxy. Di sini jangan dikonfigurasi dulu. Kita pilih akses. Langsung pilih akses, kita pilih plus. Lalu di DST host kita klik saja dan kasih nama linux.org.id. Di action kita pilih Denny, kita apply saja, apply oke. Nah, di sini sudah ada tampilan linux.org.id. Nah, kalau kita langsung mengetesnya di Google, kita tidak akan bisa terblok karena kita masih belum konfigurasi yang ada di tab web proxy setting. Nah, di sini kita enable dulu. Lalu di change administrator kita kasih nama kita di depannya, rival. Lalu kita kasih add dan sekolah asal kita SMK Yabuja. Kita kasih .sch.id. Nah, setelah sudah kasih nama seperti ini, kita di check on this, kita centang saja lalu apply, kita oke. Nah, cara mengetesnya, kita coba masuk ke Google lagi, kita tab baru, kita tulis Linux. Jika kita masuk ke Linux, harusnya itu terblok karena kita sudah konfigurasi. Oke, tunggu. Oh, maaf ya, sebelumnya ini masih belum terblok karena kita masih belum konfigurasi IP firewall. Kita di tab net dan kita klik plus. Maaf, tadi harusnya kita ke sini dulu. Nah, di tab chain kita masukkan DST net. Di protokol kita 6 TCP. Di DST port kita kasih 80. Di interface kita kasih LAN 1 untuk LAN 1. Di action kita masukkan redirect. To port kita beri port 8080 lalu apply saja. Oke. Nah, ketika sudah mengkonfigurasikan ini, lalu kita coba melakukannya lagi. Oke, di sini kita tulis Linux lagi. linux.org.id. Harusnya ini terblok. Tunggu dulu, ini kenapa? Oke, saya pause. Oke, di sini saya akan mencobanya lagi. Kita tulis linux.org
linux.id. Kita klik enter. Oke, ternyata kita berhasil memblokir situs linux.org.id nya. Jika masih bisa masuk ke Linux-nya, kalian harus mencoba hapus history terlebih dahulu agar jika kalian masih bisa masuk ke website Linux, kalian coba hapus history, masuk ke history, lalu kalian pilih clear browsing data dan hapus data saja. Setelah hapus data, kalian coba masuk ke tab baru lagi dan kalian masukkan Linux lagi, website Linux lagi, linux.org.id. Nah, kalau sudah dihapus history biasanya akan bisa. Nah, kalau sudah seperti ini kita anggap sudah terblok. Lalu kita masuk ke konfigurasi selanjutnya, yaitu memblokir situs YouTube dan Facebook di LAN 1 dengan layer 7 protokol. Caranya kita masuk ke Winbox lagi, lalu kita IP, masuk ke firewall lagi, lalu kita pilih tab layer 7 protokol, kita pilih plus, lalu di name kita kasih nama block YouTube, dan di regaps kita klik saja, lalu beri seperti tanda payung ini dan titik, lalu kita plus, buka kurung, di sini kalian kasih youtube.com, lalu kalian tutup kurung, titik, bintang, dan dolar. Di sini kita apply saja, lalu oke. Kita lakukan sekali lagi untuk pemblokan Facebook. Di sini kita ganti nama Facebook, dan di sini juga ganti lagi, kita beri situs Facebook. Facebook. Kita apply saja, oke. Bagian ini cut. Cara mengkonfigurasi agar pemblokan situs YouTube dan Facebook, kalian masuk ke IP, lalu firewall, kalian masuk ke layer 7 protokol. Cara memblokir situs YouTube dan Facebook di LAN 1 dengan menggunakan protokol, kalian masuk ke Winbox lagi, lalu IP, kita pilih menu firewall, IP firewall, kalian masuk ke layer 7 protokol dan kalian pilih plus, kalian di name kalian kasih nama blog YouTube, di regap kalian klik saja dan kalian kasih tanda seperti payung, nggak tahu ini ya tanda apa, lalu kita titik, lalu plus, buka kurung, kalian kasih youtube.com, kalian tutup kurung, lalu kasih titik lagi, bintang, dolar. Setelah ini kalian apply saja, oke. Kalian lakukan sekali lagi untuk pemblokan situs Facebook. Di sini saya copy agar cepat konfigurasinya. Kalian beri situs Facebook, oke, nama Facebook. Di sini juga kita ganti menjadi Facebook. Setelah itu kita apply saja, lalu oke. Setelah konfigurasi ini selesai, kita masuk, oke, kita masuk ke IP, masih IP, kita pilih filter rules, lalu kita pilih plus. Di sini kalian di general kalian change forward, di in interface kalian pilih LAN 1, di action kalian pilih drop, dan di advance kalian pilih, di layer 7 protokolnya kalian pilih blok YouTube, apply, oke. Kalian lakukan sekali lagi untuk pemblokan situs Facebook. Di sini saya copy saja biar cepat konfigurasinya, maaf, saya sudah copy, kalian ganti Facebook.
Oke, play saja. Oke. Di sini kalian mengetesnya, cara mengetesnya adalah kalian masuk ke Google lagi, kalian tab baru, kalian pilih YouTube, situs yang tadi kita blok. Oke, youtube.com. Oke, karena di sini sedang memproses, kita pilih lagi untuk pemblokan. Kita masuk ke Facebook, kasih.com. Oke. Di sini tidak masuk, kita anggap saja sudah terblok, karena proses ini kalau kita tunggu pasti memakan waktu agak sedikit lama. Oke, di sini kita sudah, kalau sudah seperti ini tampilannya berarti Facebook sudah terblok. Anggap saja ini kita sudah berhasil konfigurasinya. Kita next configuration, yaitu memblok konten audio dan video di LAN 2, ekstensi file video yaitu MKV, AV, VLV, dan MP4. Kita masuk ke IP, masuk ke Winbox lagi. Oke, cara pemblokan ekstensi video dan audio, kalian masuk ke IP, pilih menu firewall, lalu kalian pilih tab filter rules, kalian pilih plus. Di tab general, kalian di chain-nya kita forward, dan di protokol kita klik saja, dan di sini akan otomatis 6 TCP. Lalu di DST port kalian kasih 80, dan di in interface karena tadi memintanya di LAN 2, kita pilih LAN 2. Di action kita pilih drop, kita masuk ke tab advance, lalu di content kalian pilih MKV ya. Kita mencoba memblok ekstensi video terlebih dahulu, yaitu ekstensinya ya adalah MKV, AV, FLV, dan MP4. Di konten kalian titik, lalu kalian ketik MKV. Setelah itu kalian apply saja, lalu oke. Yang ini kita kasih komen terlebih dahulu. Komen adalah memberikan nama, seperti itulah MKV, agar kita tidak bingung mana konfigurasi video dan audio. Kita apply saja. Oke, dan di sini sudah ada nama. Nah, kita lakukan 3 kali lagi untuk masih pemblokan ekstensi video. Kalian tulis AV, VLV, dan MP4. Di sini kita ganti AV, IV. Di komen jangan lupa kita kasih nama agar tidak bingung mana pemblokan ekstensi video dan audio. Kita apply saja. Oke. Oh maaf, di sini oke, cara pemblokan ekstensi video dan audio, kita masuk ke menu IP, firewall, lalu di filter rules kita pilih tab, kita pilih plus, lalu di general, di chain kita biarkan forward, di protokol kita 6 TCP, di DST port kita kasih port 80, di in interface karena mintanya LAN 2 kita masukkan LAN 2, lalu di action kita pilih drop, dan di advance kalian pilih konten. Di sini kalian masukkan ekstensi yang video dulu ya, karena saya ingin mengkonfigurasi ekstensi video terlebih dahulu, yaitu MKV. Di komen kalian kasih nama, komen adalah memberi nama, kalian caplok. Lalu kalian pilih komen, kita beri nama MKV agar tidak bingung. Oke, kita apply saja. Oke, kita lakukan 3 kali lagi untuk
memberi ekstensi AVI, VLV dan MP4. Oke. Sini kita ganti VLV. Oh maaf, AVI dulu. AVI. Di komen kita beri nama AVI lagi. AVI. Oke. Apply. Oke. Oke, cara pemblokan ekstensi video dan audio, kita pilih IP, lalu menu firewall. Di firewall kita pilih type filter rules, kalian pilih plus saja. Di general, di tab general kalian biarkan chainnya forward. Lalu di protokol kita kasih 6 TCP. Di DST port kalian kasih port 80. Di in interface karena mintanya di LAN 2, berarti kita kasih ETH3 LAN 2. Di action kita pilih drop. Di advance kalian pilih di content. Karena saya ingin memblok ekstensi video dulu, jadi kita pilih MKV, AVI, VLV dan MP4. Oke. Di sini di konten kita tulis MKV terlebih dahulu, titik dulu, lalu MKV. Di komen untuk memberi nama agar tidak bingung pengkonfigurasinya. Oke. Lalu apply saja. Oke. Kalian lakukan 3 kali lagi untuk pemblokan VLV, AVI dan MP4. Kalian copy saja biar konfigurasinya cepat. Ini close. Kita beri situs AVI. Di komen kita juga beri nama AVI, lalu apply saja. Oke. Di sini kita beri VLV. Di komen juga beri nama VLV. Oke. Apply. Oke. Lalu ini MP4 yang terakhir. MP4. Di komen juga beri nama MP4. Kita oke. Apply. Oke. Oke, selanjutnya kita pemblokan untuk ekstensi audio. Kita plus lagi. Kita general, di chain kita tetap forward. Di protokol kita kasih 6 TCP. Di DST port kita kasih 80. Di in interface karena minta LAN 2 kita kasih LAN 2 lagi. Di action kita pilih drop lagi. Di advance kita pilih konten dan kita beri ekstensi untuk audio yaitu MP3, WMA dan WAV. Kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kita titik, lalu kita beri ekstensi MP3. Lalu kita apply saja. Oke. Di sini saya lupa memberi nama. Oke, di sini saya beri nama dulu MP3. Oke. Apply. Oke. Nah, untuk pemblokan ekstensi MP audio kalian copy lagi. Kita konfigurasi 2 lagi untuk pemblokan WAV dan WMA. Oke. Kita masuk Winbox. Kita blok situs WMA. Di komen kita juga beri nama WMA. Kita apply. Oke. Satu lagi kita blok situs WAV. Di komen kita beri nama WAV lagi. Apply. Oke. Cara pengecekannya, sebelum kalian mengecek, kalian pindahkan kabelan kalian yang ada di Mikrotik terlebih dahulu. Karena di sini minta di LAN 2, jadi kita pindahkan di port LAN 2. Kita pindahkan dulu. Pindah. Nah, di sini akan meribut sendiri, kita tunggu saja. Nah, di sini kita reconnect lagi. Nah, cara pengetesannya
Cara pengetesan pemblokan ekstensi video dan audio, kalian masuk saja ke menu ke Google. Ini kalian close saja, nggak apa-apa, maaf. Masuk ke Google, kalian ketik index of, saya akan melakukan pengecekan di MP di video terlebih dahulu di mkv. Saya akan mengecek di mkv, lalu AVI, lalu VLV, dan MP4. mkv kita enter saja. Kalian pilih index of mkv, kalian pilih yang ada ekstensi mkv nya mana saja. Nah, jika ini di sini Google tidak merespon, jika kita tunggu saja ini akan lama, kita anggap saja ini sudah terblok. Oke, kita lanjut ke ekstensi AVI. Kita enter, kita pilih index of image AVI, kita pilih yang ada ekstensi AVI nya. Nah, di sini juga prosesnya lama, jadi kita anggap saja ini sudah terblok, karena kalau kita nungguin pasti ini lama. Nah, ini sudah terblok ya, seperti ini tampilannya kalau terblok. Kita kembali lagi, kita masuk ke situs VLV, kita enter, kita pilih index of VLV American Specialty Mental. Kalian pilih yang ada ekstensi VLV nya. Oke, di sini juga lama prosesnya, kita anggap saja ini sudah terblok. Kita kembali, kita tinggal masuk ke situs MP4. Oke, kalian pilih index of videos. Nah, pilih yang ada ekstensi VLV nya, ekstensi MP4 nya. Nah, di sini juga lama, kita anggap saja ini sudah terblok. Kita kembali, sekarang kita pemblokan ekstensi audio. Ekstensi audio itu ada 3, yaitu MP3, WMA, dan WAV. Kita MP3 terlebih dahulu, tulis MP3, kita enter. Kita masuk ke ini saja, index of download. Kita pilih yang ada ekstensi MP3 nya. Nah, di sini juga prosesnya lama, kita anggap saja ini sudah terblok, karena kalau kita nungguin pasti lama ya. Kita kembali dan kita masuk ke situs WMA. Kita masuk saja, enter, kita pilih index of IMG WMA, kita masuk ke yang ada ekstensi WMA nya. Sini juga sudah terblok. Oke, kita kembali lagi, kita next ekstensi, yaitu kita masuk ke situs WAV. Kita enter lagi, kalian pilih index of sound music, kalian pilih yang mana saja yang ada ekstensi WAV nya. Ya, di sini juga sudah terblok. Jadi konfigurasi untuk memblok konten audio dan video di LAN 2 ini sudah berhasil. Selanjutnya kita membatasi koneksi internet LAN 1 hanya dibolehkan pada pukul 8 sampai 20, dan untuk LAN 2 hanya boleh dan dibolehkan pada pukul 20 sampai 8. Oke, cara pembatasan waktunya, kalian masuk ke Winbox lagi, ke IP, menu firewall lagi, lalu kalian di filter lulus, kalian pilih plus saja. Di general kalian pilih forward,
di in interface karena kita mau membatasi koneksi di LAN 1 terlebih dahulu, jadi kita di in interface nya kita pilih LAN 1, di action nya karena di sini di waktu dari 00 sampai 07 kita actionnya pilih drop artinya adalah tidak ada akses, dan accept adalah artinya ada internet. Jadi kita masuk ke Winbox lagi. Di sini kita masuk, pertama kita drop dulu, di action kita pilih drop, di extra kita pilih time. Nah di sini pemblokan waktu dari jam 0, pertama kita dari jam 00 sampai 07 terlebih dahulu. Masuk Winbox 00 sampai 07. Kalian apply saja. Oke. Di sini saya akan memberi nama karena agar tidak bingung di pemblokan waktu LAN 1 dan 2 nya. Kita kasih nama ini waktu LAN 1, waktu untuk LAN 1. Oke. Kita konfigurasikan lagi untuk jam 8 sampai 20. Ini masih tetap di LAN 1 dari jam 08 sampai jam 20. Kita kalian lakukan 2 kali lagi untuk mengkonfigurasi waktu 08 sampai 20. Maaf, maksudnya dari jam 8 sampai jam 20. Kita masuk Winbox. Di sini kalian time 8. Di sini kita 20. Nah, ini masih LAN 1 ya. Kita apply saja. Kalian lakukan sekali lagi untuk membatasi waktu dari jam 8 sampai 20 dan 21 sampai 00. Di sini saya akan membatasi jam 8 sampai 20. Kita klik, double klik di sini, kita copy saja. Lalu kita di time kita 08 sampai jam 20. Kita apply saja. Oke. Lalu di sini kita pilih jam 21 sampai 00. Ini membatasi untuk koneksi LAN 1 terlebih dahulu dari jam 21 sampai 00. Kita apply. Oke. Close saja. Di sini kita sudah membatasi untuk LAN 1. Sekarang kita membatasi waktu untuk LAN 2. Kita plus di tab general, kita change forward di protokol. Tidak usah kasih protokol, kita di interface kita pilih untuk LAN 2. Oke, setelah itu kita di action, kita lihat dulu di sini di action kita dari jam 00 sampai 8 action kita accept atau ada internet. Winbox. Oke, ini sudah save. Kita masuk ke advance. Maksudnya masuk ke extra, lalu time. Di LAN 2 di sini waktu dari jam 00 sampai 08. Kita masukkan 00 sampai 8 terlebih dahulu. Oke. Kita apply saja, apply. Oke. Di sini saya akan memberi nama waktu LAN 2 agar tidak bingung. Waktu LAN 2. Oke. Kita
lakukan 2 kali lagi untuk membatasi waktu dari jam 09 sampai 19 dan 20 sampai 00. Kita lakukan 2 kali lagi. Oke, tadi diminta dari jam 09 sampai 19. Sebentar ketik 09 sampai 19. Ini pembatasan waktu untuk LAN 2. Play oke. Sekali lagi untuk pembatasan waktu dari jam 20 sampai 00, dan di actionnya kita pilih accept. Action accept, masuk ke ekstra lagi. Tadi di jam 20 sampai 00. Kita play oke. Maaf, tadi yang dari jam 09 sampai 19 di actionnya kita pilih drop. Play saja oke. Nah, cara pengetesannya, karena di sini kabelan saya masih ada di port LAN 2, jadi saya akan mencoba di pembatasan waktu LAN 2 terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba dari jam 00 sampai 8. Cara mencobanya, kalian pilih sistem, lalu clock. Di jam kalian pilih di sini 00 sampai 08, jadi saya pilih 01 saja. Oke. Di sini karena kita play dulu, play oke. Di sini karena accept, jadi harus ada akses internet. Kita coba tab baru, kita ketik YouTube. Oke, di sini sudah akses, ada internet. Kita lakukan lagi untuk waktu 09 sampai 19, jadi saya akan memberi waktu jam 10, sekitar jam 10 kita masuk sistem lagi, kita clock, kita pilih clock. Di sini kita jam 10, oke. Play oke, karena di sini drop, jadi kita harus tidak bisa internetan. Kita tab baru, coba kita Facebook. Nah, di sini memproses terus, tidak bisa merespon. Kalau kita tunggu pasti lama, jadi kita anggap saja ini sudah terblok, kan tidak bisa terakses internet, maaf, bukan terblok. Kita coba masuk untuk pemblokan dari jam 20 sampai 00. Saya akan pilih jam 21 saja, masuk ke sistem lagi, clock. Di sini kita tulis 21 karena di sini accept, jadi harus ada internet. Kita masuk Chrome lagi, kita coba YouTube. Yap, di sini Google sudah merespon. Yap, di sini Google sudah merespon, sudah bisa akses internet. Sekarang kita coba konfigurasi untuk waktu LAN 1 ya. Di sini untuk waktu LAN 1. Sebelumnya kita harus memindahkan kabel LAN yang ada di MikroTik kita terlebih dahulu, karena tadi saya masih ada di ETH3 LAN 2, jadi saya akan pindahkan di ETH LAN 1 untuk pemblokan waktu LAN 1. Jadi kita harus pindahkan terlebih dahulu, dan di Winbox ini pasti akan ribut sendiri, kita tunggu saja. Oke, kita reconnect lagi, kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita coba pembatasan waktu untuk LAN 1. Di sini dari jam 00 sampai 07, jadi saya akan coba di 01. Masuk ke sistem lagi, di clock 01, play oke.
karena di sini drop, jadi harus tidak ada akses internet. Kita tab baru, Facebook. Yap, di sini proses terus, jadi karena di sini memproses terus, jadi kita anggap saja di sini sudah tidak bisa internetan. Lalu kita lakukan lagi untuk pembatasan waktu dari jam 08 dan 20 sampai dengan 20. Maaf, di sini di action kita harus accept, sorry. Nah, tadi di jam 8 sampai 20 saya pilih jam 09 saja. Di clock kita masukkan 09. Play OK, karena di sini accept, jadi harus bisa akses internet. Kita tab baru, kita YouTube. Ya, di sini sudah merespon dan bisa akses internet. Kita lakukan pembatasan satu kali lagi untuk LAN 1 dari jam 21 sampai 00. Saya akan pilih jam 22 saja. Pilih sistem clock. Di sini kita pilih 22. Apply OK, karena di sini drop, jadi tidak bisa internetan. Kita pilih tab baru, kita coba YouTube. Ya, di sini memproses terus, tidak bisa merespon, jadi kita anggap saja ini sudah tidak bisa internetan. Kita anggap semua konfigurasi di sini berhasil. Oke, sekian dari saya, Rival Alvaris. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kekurangan kata-kata, mohon diperbaiki. Oke, sekian dari saya, Rival Alvaris. Jika ada kesalahan kata-kata mohon maafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Ilahi sakajil. Oke, sekian dari saya, Rival Alvaris. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Ilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.